ini kita berjumpa kembali dalam materi PKN ya. Di kesempatan pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Mariadi. Ayo Mariadi. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita meneruskan pembelajaran ini, saya ingin melihat dulu pada hari ini siapa dari teman kalian yang tidak hadir. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu sehat-sehat ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Saya mereview kembali tentang Bhinneka Tunggal Ika ini pada materi kita yang sebelumnya ya, yang telah kita pelajari yang waktu yang lewat ya. Review kembali materi kita sudah mempelajari Bhinneka. Tujuannya apa kita mempelajari ini, yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi pentingnya kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Itu pada minggu yang lalu. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika terus? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tentang satu ika. Iya, bagus. Kemudian ada makna yang konkret dari apa yang menyebabkan bangsa Indonesia ini mempunyai ragam budaya. Apa yang menyebabkan? Apa sebabnya? Coba Puji. Bahwasannya iya, bagus kan? Ya, itulah ya review kita dari minggu yang lewat. Bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tentang ragam budaya. Kalian dapat melihat contoh keberagaman ini dari video keberagaman budaya. Amati video ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang diajukan kepada kalian, kalian dapat menjawabnya. Ya, sudah kalian tonton video tadi kan? Kalian sudah dapat melihat bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang syarat akan suku bangsa dan keragaman budayanya. Ya, apa yang menyebabkan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar akan keberagaman budaya tadi? Ya, itu kita lihat dari faktor sejarah atau asal usul semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang terdapat di masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh letak geografis negara Republik Indonesia ini. Kemudian dipengaruhi oleh apa lagi? Faktor alamnya. Kemudian dipengaruhi oleh apa lagi? Faktor transportasinya. Kemudian dipengaruhi lagi oleh masyarakat yang juga nilai-nilai budaya dari bangsa Indonesia. Asal usulnya ini dari mana dia? Dari masa kerajaan
kerajaan Majapahit pada 14 Masehi. Di masa kerajaan Majapahit itu, yang kerajaan pada saat itu adalah Hayam Wuruk, itulah mulai asal dari Bhinneka Tunggal Ika ini yang kita jumpai dalam kitab Prakawi Supasoma karangan dari situlah muncul Bhinneka Tunggal Ika. Pengarangnya adalah Empu Tangkuban di masa kerajaan Majapahit. Kemudian anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Keberagaman itu mempunyai dua potensi. Ada dua potensi keberagaman itu. Ada potensi yang memiliki kelemahan, ada potensi yang memiliki kelebihan ya. Potensi yang memiliki kelemahan itu apa? Karena perbedaan budaya tadi. Seperti contohnya mana ibu? Di lingkungan kita ini budaya Melayu sangat besar, ya kan? Masyarakat di sini, masyarakat yang umumnya budaya Melayu itu salah satu dari kelemahannya. Masyarakat di sini beragama banget. Lingkungan sini adalah lingkungan Melayu. Jadi seperti saya datang Batak, kita mengadakan aktivitas kreasi setiap hari. Kok mereka yang ditampilkan ini kan daerah Melayu. Iya, ya. Keberagaman itulah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Ya kelemahannya mana bu? Perbedaan budaya tadi yang seperti yang ibu contohkan. Kemudian kekurangan pemahaman dan komunikasi antar budaya. Tidak punya dia pemahaman bahwasannya setiap suku itu mempunyai budaya sendiri. Budaya sendirinya ada. Ada budaya orang Batak, ada budaya orang Melayu, ada budaya orang Jawa, ada budaya orang Minang. Ya. Kemudian dia ada yang mempunyai budaya yang terbatas budayanya. Ya, budaya mana yang terbatas? Iya, dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang budaya tadi. Budaya itu kan ada tentang budaya Minang, budaya Aceh, budaya Melayu, ya itu Bapak Batak. Berarti si Puji mempunyai budaya orang Batak. Masih dipergunakan di keluarga masih dipergunakan. Kita bangga kita mempunyai budaya. Kemudian yang jadi pemicu kelemahan budaya tadi itu adalah menjadi pemicu konflik dengan latar belakang keragaman etnis, agama maupun ras. Ya itulah dia kelemahan budaya dari keragaman budaya tadi. Kemudian kita lanjutkan ya. Keragaman budaya juga memiliki kekuatan. Mana kekuatannya? Kekuatan dari keragaman budaya jika kita bersatu. Ya, yang kita jumpai dalam Pancasila Ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi keragaman budaya itu menjadi kekuatan bagi kita jika kita bersatu. Meskipun banyak perbedaan, selain itu adanya sikap menghormati dan menghargai, menjadikan keberagaman ini sebagai kekuatan bagi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian kalian dapat lihat mana itu keragaman budaya tadi. Dari gambar ini kalian dapat melihat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Lihat, ada suku Aceh, ada suku Jateng atau Jawa Tengah, ada suku Bali, ada Jawa Timur, Kalimantan
Bagus. Kita presentasikan ya, mulai dari kelompok satu. Ayo berdiri di situ saja nak. Dan itu kalian bacakan hasil dari diskusi kelompok satu. Yang lainnya mendengarkan dan tanggapi apa yang dibicarakan oleh kelompok satu ya. Kalian boleh menanggapinya ya kelompok satu. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 yang dimana kami diketuai oleh Ratu Hidayat yang telah mengatakan Muhammad Ayadi adalah putus Wali dan tidak tidak Mandu. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya serahkan nomor 1 kepada Ratu Hidayat. Satu, jika ada keberagaman dalam sebuah negara, apa yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat? Pastinya melaksanakan aturan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda kita tetap juga, dan juga melaksanakan toleransi dan keberagaman. Karena bisa dilanjutkan oleh Mahyadin membaca surat nomor 2. Mengapa kolaborasi dan kerjasama itu penting dalam sebuah negara? Karena kolaborasi dan kerjasama dapat membangun persaudaraan yang kokoh dalam menghadapi berbagai masalah yang apa saja yang melanda. Apa saja terjadi itu. Dan untuk nomor 3 akan dijawab oleh Anggara Sumbati. Apakah pulau dan suku-suku di Indonesia? Di Indonesia terdapat 17.508 pulau dan 360 suku bangsa. Baik, hanya itu yang hendak kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi, kami perbolehkan. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 menanggapi dari kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin menanggapi? Atau ada tanggapannya? Apa yang tanggapi? Dari hasil diskusi kelompok 1 tadi, apa yang bisa kamu tanggapi dari sana? Ya? Ya, silakan. Saya Julius dari kelompok 4. Saya akan bertanya pada kelompok pertama. Menurut kamu, hal apa yang harus dilakukan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya agar kita dapat bersatu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari ya, apa yang dapat kita berbuat ya untuk keberagaman. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari yang seputar dari kelompok 4. Yang pertama itu toleransi. Kenapa toleransi? Karena kan di Indonesia ini memiliki banyak agama, budaya, ras, suku, dan di mana mereka itu memiliki pandangannya masing-masing. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka itu wajar dan saatnya bagi kita untuk memahaminya. Terima kasih. Saya dari kelompok 1. Bagaimana saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kalian meningkatkan toleransi antar keberagaman? Oke, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 Anggala yang akan dijawab oleh anggota kelompok saya yaitu Nazwa. Terdapat di sila 3 yaitu Persatuan Indonesia yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila 3 tersebut terdapat pada toleransi suku dan lain-lain. Itu Dan saya akan menambahkan. Nah, bagaimana cara kami
agar membuat toleransi antar budaya di Indonesia. Yang seperti dijelaskan teman saya tadi, dalam sila ketiga sendiri terdapat bunyi yang seperti persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, toleransi itu berarti kita menghargai suku-suku yang lain. Jadi kalau kita tidak menghargai, kita tidak bisa bersatu. Dan persatuan tersebut pasti akan kita lakukan semua. Terima kasih. Apakah Anda sudah puas? Ya, puas. Siap. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata yang tidak yang ini, saya Iya, terima kasih kawan Pak. Kita beri aplaus untuk Bapak. Sudah sempit ya. Dari yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang dapat kita simpulkan di sini ya? Bahwasannya jika keberagaman dalam suatu negara, apa yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat? Apa yang perlu kita lakukan ini? Melaksanakan. Kita harus mengerti dulu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Kemudian ya kita mempunyai bermacam suku, bangsa dan budaya. Ya, dari kolaborasi suku, bangsa dan budaya tadi, ya kita menjadi lebih kuat daripada kita satu suku bangsa. Terdapat di mana? Di Pancasila. Ya, persatuan itu tadi. Berarti kalau kita sudah berkolaborasi dengan suku-suku yang lain, kita sudah bersatu, kan? Ya, bukan menjadi persatuan, kan? Terdapat di sila ketiga Pancasila, ya. Pancasila. Satu kesimpulan dari materi. Mengapa kolaborasi dan kerjasama itu penting dalam sebuah negara? Oh, sangat penting, ya. Ya kan? Nah, keutuhan suatu bangsa itu adalah bersatunya bermacam ragam budaya yang ada. Karena bersatunya ragam budaya ini tadi, bangsa kita menjadi kuat. Ya, mengapa tadi Empu Tantular membuat buku kakak yang namanya Kitab Soma? Ya, itu dia ingin mempersatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya, ya, supaya negara ini menjadi kuat. Ya, kemudian yang ketiga yaitu pulau-pulaunya, seperti yang dikatakan si Magdalena. Ya, kita bisa melihat di statistik penduduk bahwa pada saat ini bangsa Indonesia itu
apa itu toleransi, kemudian toleransi terhadap keberagaman itu bagaimana, kemudian mengapa tiap orang dapat melihat perbedaan antara orang lain dan kelompok lain, kemudian